Seseorang yang kesurupan karena tekanan batin, cara pengobatannya tidak bisa hanya dengan diruqyah saja. Tidak ada lagi tangkis seperti itu. Padahal emosi tersebut merupakan sesuatu sifat yang tidak disenangi oleh Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadika al-jari wa juma'ani bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara ma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam konten kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa berikan nikmat sehat kepada kita semua, khususnya kepada sahabat yang menonton video ini dan khususnya kepada semua praktisi kewirausahaan Nusantara, sehingga kita tetap istiqomah dan tetap eksis dalam mendakwahkan Al-Quran kepada masyarakat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara seseorang yang kesurupan karena jin dan seseorang yang kesurupan karena tekanan batin. Fenomena ini sering saya temukan di masyarakat. Banyak sekali pelajar-pelajar atau seseorang yang terkena tekanan batin ketika dia kesurupan. Dan kita sebagai praktisi harus mengetahui perbedaan antara seseorang yang kesurupan karena tekanan batin dan seseorang yang kesurupan karena gangguan jin. Mengapa kita praktisi harus tahu perbedaan seseorang yang kesurupan karena tekanan batin? Cara pengobatannya tidak bisa hanya dengan diruqyah saja, akan tetapi harus diproses dengan teknik-teknik dan terapi-terapi khusus untuk menghilangkan tekanan batin yang dialami. Kemudian ketika seseorang terkena gangguan jin atau kesurupan karena jin, maka ketika kita ruqyah kemudian jinnya keluar, kita islamkan, selanjutnya kita kasih amalan-amalan agar amalan tersebut bisa membentengi pasien dari gangguan jin, maka sudah. Tapi tidak dengan seseorang yang kesurupan karena tekanan batin. Mengapa demikian? Karena seorang yang terkena tekanan batin itu jin datang karena tekanan batin yang ada dalam diri seseorang. Ketika seseorang mengalami tekanan batin, bisa jadi karena dibully oleh teman-temannya, bisa jadi karena sering dimarahi oleh orang tua, bisa jadi karena punya masa lalu yang suram, punya masa lalu yang menyakitkan bagi dirinya, sehingga seseorang tersebut terkena tekanan batin. Pada akhirnya setan akan menunggangi, setan akan menyusup dalam diri seorang tersebut, sehingga tekanan batin itu akan bersifat panjang terus menerus. Sehingga kita sebagai praktisi harus tahu teknik dan cara untuk menghilangkan tekanan batin yang dialami oleh pasien kita. Ketika kita tidak tahu ciri-cirinya, kemudian kita ruqyah, maka jinnya sudah kita islamkan, kemudian jinnya keluar,
besoknya pasti akan kesurupan lagi, karena tekanan batin yang ada dalam diri pasien kita itulah yang mengundang jin datang pada dirinya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang takwa pada Allah, idza massahum, ketika mereka diganggu, ta'ifun berupa ta'if minas syaiton, dari syaiton, gangguan syaiton yang berupa ta'ifun. Ta'ifun ini dalam tafsir Ibnu Katsir bermakna emosi, kemudian ada yang menafsirkan was-was, intinya galau, emosi, was-was, dikit-dikit emosi, dikit-dikit sedih. Bisa jadi karena tekanan batin yang ada dalam dirinya tersebut yang membuat orang tadi sering emosi, sering sedih, tiba-tiba nangis, tiba-tiba pingsan. Maka kita sebagai praktisi harus tahu perbedaan antara seseorang yang kesurupan karena tekanan batin dan seseorang. Kemudian ciri-ciri seseorang yang terkena tekanan batin, yang pertama, ketika diruqyah, maka orang tersebut biasanya menangis, tiba-tiba menangis. Pernah saya beruqyah seseorang, awal saya baca ayat-ayat ruqyah sampai selesai, kerjaannya hanya nangis terus. Setelah saya gali, diagnosa kembali, ternyata pernah ada masa lalu yang membuat dirinya sakit, atau pernah dikecewakan orang sampai detik ini belum bisa untuk memaafkan, sehingga batinnya tertekan dengan masalah tersebut. Yang pertama, menangis terseduh-seduh. Yang kedua, ketika diruqyah, tiba-tiba pertengahan ruqyah teriak sekuat mungkin. Biasanya itu ciri-ciri seseorang yang terkena tekanan batin. Kemudian bisa jadi ketika diruqyah tiba-tiba mukul, meskipun dibacakan ayat-ayat perbentengan atau ayat-ayat yang bisa mengunci, tidak bisa dikunci. Tiba-tiba mukul, ngamuk-ngamuk, ketika diajak dialog dengan jinnya itu ternyata tidak berbicara. Kemudian bisa jadi kita mengetahui seorang yang terkena tekanan jin itu selain dari reaksi ketika diruqyah, maka kita ketahui dengan penyebab seseorang tersebut sakit atau kesurupan. Saya pernah menangani pasien, ketika saya tanya pasien tersebut asal mula kesurupan, ternyata pasien tersebut kesurupan setelah ibunya meninggal, ada setelah anaknya meninggal, ada setelah salah satu keluarga meninggal. Tiba-tiba beberapa hari ini sebelumnya tidak pernah kesurupan, malah kesurupan. Bisa jadi itu karena terlalu terpikir akan keluarganya yang meninggal, sehingga batinnya tertekan. Dan sekali lagi, seseorang yang terkena tekanan batin itu pasti akan ditunggangi oleh syaitan, sehingga syaitan tersebut membuat orang tersebut malas beribadah, kemudian sulit untuk tidur karena pikirannya dengan keadaan yang ia tidak senangi. Kemudian biasanya sering menyendiri di kamar. Makanya sebelum kita ruqyah harus kita diagnosa dengan maksimal, sehingga kita tahu penyebab seseorang tersebut. Dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak salah ketika para praktisi ruqyah mengatakan bahwasanya seseorang yang kesurupan karena tekanan batin itu ada campur tangan syaitan di sana. Karena pernah ada seseorang praktisi hipnotis yang mengatakan seseorang yang ketika dibacakan ruqyah kemudian kesurupan itu bukan jin, itu adalah abreaksi. Betul kita katakan abreaksi, akan tetapi ketika seseorang abreaksi itu bisa jadi karena luapan emosi yang ada dalam dirinya, luapan batin yang ada dalam dirinya, dan disebutkan sesuai dengan dalil yang sudah saya sebutkan tadi, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton. Abreaksi atau tekanan batin atau luapan emosi yang diluapkan oleh seseorang yang kita ruqyah itu juga minasyaiton, ada gangguan jin dalam dirinya. Dan salah satu cara untuk menerapi seseorang yang kesurupan karena tekanan batin, selain diruqyah, kita harus suruh seseorang tersebut atau teman-teman dekatnya untuk mendekati agar bisa curhat apa yang ia pikirkan, apa yang ia
takutkan, dikeluarkan. Carikan teman curhat, kemudian kita sering kasih motivasi, kita ambil nomor WA-nya, kemudian kita tanya secara pribadi. Jadi ketika kita diagnosa pasien tersebut ada orang tuanya, bisa jadi tidak jujur. Karena sering sekali saya menemukan, pernah saya ada pasien di salah satu pondok, dia kesurupan. Ketika kesurupan pengen loncat dari gedung yang bertingkat, kemudian pengen cek sendiri. Dia berobat ke para dukun, berobat pada kiai, berobat pada dokter, tidak sembuh-sembuh. Setelah saya rukyah, saya diagnosa ternyata ada tekanan batin. Pada saat itu saya diagnosa di dalam ruangan. Di ruangan tersebut ada teman-temannya, kemudian ustazahnya ada di sana. Setelah saya tahu bahwasanya ini adalah karena tekanan batin, maka saya suruh keluar semua ustazahnya, saya suruh keluar. Kemudian temannya saya suruh keluar. Kemudian saya tanya secara pribadi, hati ke hati, ternyata tiba-tiba santri tersebut nangis-nangis di depan saya, curhat bahwasanya sering begini, curhat semua apa yang ia alami yang membuat tekanan batin dalam dirinya, dikeluarkan semua curhat. Pada akhirnya setelah beberapa hari, alhamdulillah tidak pernah kesurupan lagi. Makanya sangat penting kita sebagai praktisi mengetahui ciri-ciri seseorang yang kesurupan karena tekanan batin. Baik, kita carikan teman curhat agar mengeluarkan apa yang ia alami, apa yang membuat batinnya tertekan. Yang kedua, kita bisa memakai teknik hipnoterapi. Tentunya kalau dalam ilmu ruqyah kita sudah diajari tentang teknik hipnoterapi. Insya Allah itu akan sangat membantu pasien ketika mengalami tekanan batin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian, meskipun dengan bahasa yang amburadul. Saya berusaha untuk memperbaiki bahasa saya agar saya bisa mudah untuk memberi pengalaman atau sharing dengan teman-teman sekalian. Apabila ada hal yang kurang difahami atau yang kurang jelas, atau ada hal yang salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan di komen di bawah. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.